Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prasetyo, mahasiswa Universitas Singa Berbangsa Karawang dengan NPM 20106310500045. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu dosen Atinwarmi MPD. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan biografi René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. Lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di kota La Haye, Touraine, Prancis. Meninggal pada 11 Februari 1650 di Stockholm, negara Swedia, pada umur 53 tahun. Beliau juga dikenal sebagai Renatus Cartesius. Dalam literatur berbahasa Latin, ia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematikawan modern. Beliau merupakan salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas atau bourgeois. Nah, bourgeois ini, kata sifat bourgeois, adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja atau monarki. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Flèche pada tahun 1604 sampai 1612 ya, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu di bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu adalah Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat pengasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda pada tahun 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi, meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria pada tahun 1619. Di Bavaria inilah selama musim dingin pada tahun 1619 sampai 1620, setahun, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode. Descartes menjeliki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberikan pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkan ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematika yang paling berpengaruh ialah La Géométrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar, bersama dengan orang Prancis lainnya, yaitu Pierre Fermat yang lahir pada tahun 1601, meninggal pada tahun 1665.
Ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikiran bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataannya bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin, kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis ialah je pense donc je suis. Kedua artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Dalam bahasa Inggris, I think therefore I am atau I think therefore I exist. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius yang memengaruhi perkembangan kalkulus modern. Dia juga pernah menulis buku sekitar tahun 1629 yang berjudul Rules for the Direction of the Mind yang memberikan garis-garis besar metodenya. Tetapi, buku ini tidak komplit dan tampaknya ia tidak berniat menerbitkannya. Diterbitkan untuk pertama kalinya lebih dari 50 tahun sesudah Descartes tiada dari tahun 1630 sampai 1634. Descartes menggunakan metodenya dalam penelitian ilmiah. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan fisiologi, dia melakukan penjajakan secara terpisah-pisah. Dia bergumul dalam bidang-bidang yang berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Sedikitnya ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, ada pandangan mekanisnya mengenai alam semesta. Kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. 3. Tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Dan yang kelima yang terakhir, penitik pusatan terhadap epistemologi. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.